Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dengan NIM 2450308071111073. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menganalisis topik-topik dan mengetahui penyelesaian atas persoalan pada sebuah destinasi wisata. Untuk analisis persoalan yang pertama, yaitu wisatawan asing seringkali tidak memahami batasan budaya lokal. Nah, fenomena ini juga merupakan tantangan utama dalam pengelolaan destinasi wisata budaya. Dapat dijelaskan juga melalui teori cultural intelligence yang mengatakan bahwa agar seseorang mampu berinteraksi secara efektif, mereka ini harus memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada pengetahuan budaya, lalu yang kedua ada kesadaran dan kepekaan, lalu yang terakhir ada keterampilan berperilaku sesuai konteks lintas budaya. Nah, ketika wisatawan asing ini tidak memiliki cukup pemahaman terhadap budaya lokal yang akan mereka kunjungi, kemungkinan terbesarnya adalah mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang meskipun tidak disengaja tetapi dianggap melanggar norma terhadap masyarakat setempat. Contohnya seperti memasuki area sakral tanpa izin. Contoh lainnya yaitu berpakaian tidak sopan ketika memasuki area ibadah, dan contoh yang terakhir adalah mengambil foto sembarangan terhadap objek yang dianggap sakral. Jadi masalah seperti tadi itu seringkali muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya informasi dan edukasi yang memadai ketika atau sebelum kunjungan. Banyak juga destinasi yang belum menyediakan materi edukatif terkait nilai, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat lokal. Penyelesaiannya yaitu dengan pendidikan budaya bagi wisatawan asing merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran lintas budaya sejak awal kunjungan. Pengelola wisata juga bisa menyediakan materi edukatif berupa video interaktif, brosur multibahasa, atau papan informasi digital. Yang mana materi ini itu bisa mencakup informasi mengenai nilai-nilai budaya lokal, norma sosial, aturan berpakaian, atau bahkan hal-hal yang dianggap tabu atau sensitif. Selain meningkatkan kenyamanan terhadap wisatawan lokal, pendekatan ini juga bisa menjadi bentuk preventif terhadap pelanggaran norma yang tidak disengaja. Dalam jangka panjang, pendidikan budaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas wisatawan saja, tetapi juga meningkatkan citra destinasi sebagai wilayah yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi budaya. Untuk analisis persoalan yang kedua, yaitu pemandu wisata lokal mengalami kesulitan dalam menjembatani gaya komunikasi dan ekspektasi pelayanan. Nah, mencerminkan adanya cultural gap yang signifikan antara pelaku wisata lokal dan wisata mancanegara. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui 2 teori. Yang pertama ada high context dan ada low context communication. Dalam budaya high context communication seperti Indonesia ini, komunikasi itu sering mengandalkan seperti isyarat nonverbal, konteks sosial, dan makna implisit. Sedangkan pada budaya low context communication seperti pada Amerika Serikat atau Eropa Barat itu, gaya komunikasinya itu secara langsung, lugas, dan eksplisit, serta lebih mementingkan kejelasan dalam pesan. Nah, ketimpangan-ketimpangan ini seringkali menimbulkan miskomunikasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada kepuasan wisatawan, citra destinasi, atau bahkan kepercayaan terhadap profesi pemandu wisata. Kurangnya pelatihan komunikasi lintas budaya ini menjadi akar masalah yang serius dan perlu ditangani, karena banyak pemandu wisata yang hanya mengandalkan bahasa asing tanpa memiliki pemahaman mendalam terhadap dimensi budaya wisatawan. Padahal keberhasilan dalam pelayanan pariwisata sangat dibutuhkan oleh kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan harapan wisatawan yang beragam. Penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pelatihan komunikasi lintas budaya terhadap pemandu wisata dan staf lokal untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dalam konteks multikultural. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pengenalan terhadap perbedaan gaya komunikasi antar budaya saja, tetapi juga aspek-aspek praktis seperti manajemen ekspektasi wisatawan, penyampaian informasi yang sensitif secara budaya, lalu yang terakhir ada keterampilan dalam menyelesaikan konflik melalui negosiasi dan mediasi antar budaya.
Dengan membekali pemandu wisata dengan kompetensi komunikasi lintas budaya, maka interaksi dengan wisatawan mancanegara juga dapat berlangsung dengan lebih efektif dan profesional. Yang mana hal ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri pemandu wisata tersebut dalam menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis di lapangan. Untuk persoalan yang ketiga yaitu perbedaan nilai budaya antara pengelola wisata yang didukung oleh investor asing dengan masyarakat mulai menimbulkan konflik terkait sistem kerja, waktu istirahat, dan pembagian keuntungan. Nah, mencerminkan dari adanya perbedaan dalam orientasi terhadap waktu kerja dan relasi sosial yang berakar pada sistem kerja nilai budaya yang berbeda, masyarakat di banyak daerah di Indonesia itu cenderung menganut pada orientasi kolektif, yang mana keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, waktu untuk keluarga, dan partisipasi dalam kegiatan sosial atau keagamaan itu sangat penting. Sementara itu, pada pengelola wisata yang didukung oleh investor asing itu lebih menekankan pada efisiensi, produktivitas kerja, hasil yang terukur, dan struktur kerja yang lebih ketat dan kompetitif. Dalam budaya individualis, pencapaian pribadi dan kompetisi itu menjadi hal yang lazim dan didorong. Sementara dalam budaya kolektif, keputusan bersama, solidaritas, dan harmoni sosial itu lebih diutamakan. Begitu pula dengan persepsi waktu. Budaya barat itu cenderung lebih berorientasi jangka pendek dan mengejar target-target dalam waktu singkat. Tetapi masyarakat lokal itu lebih memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan sosial dan budaya mereka. Penyelesaiannya yaitu dengan melakukan dialog partisipasi antara masyarakat lokal, investor, dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui forum-forum multikultural seperti musyawarah desa, pertemuan lintas sektor, atau kelompok kerja wisata dapat dibangun sebuah ruang diskusi terbuka yang memungkinkan seluruh pihak menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Proses ini penting untuk menciptakan kesepahaman atas visi dan misi pengelola destinasi wisata yang mengakomodasi baik nilai-nilai budaya maupun kebutuhan ekonomi global. Untuk analisis persoalan yang keempat yaitu adanya alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya di destinasi tersebut, merupakan persoalan serius yang menyentuh ranah identitas kolektif dan berkelanjutan budaya. Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep place attachment dan cultural landscape, yang dimana ruang fisik itu tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang simbolik dan spiritual yang membentuk jati diri suatu komunitas. Dalam konteks masyarakat tradisional, lahan itu tidak hanya dilihat sebagai milik atau properti, melainkan sebagai bagian dari warisan leluhur, tempat ibadah, melakukan ritus, dan menjalani kehidupan secara bermakna. Ketika lahan adat atau situs budaya tersebut dialihfungsikan menjadi fasilitas wisata komersial seperti resort, restoran, atau area rekreasi modern lainnya tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka terjadilah apa yang disebut dengan dislokasi kultural, yaitu kondisi di mana masyarakat itu merasa terasing dari ruang yang dulu merupakan bagian dari integral atau kehidupan mereka. Penyelesaiannya yaitu dengan cara pemerintah daerah bersama pengelola wisata dapat menyusun peraturan zonasi yang berbasis kajian budaya, nilai historis, dan praktik tradisional masyarakat setempat. Proses penyusunan kebijakan ini harus melibatkan partisipasi aktif warga melalui pendekatan partisipatoris agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan komunitas lokal. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.